dan fase diam agar dapat memisahkan komponen-komponen dalam bentuk molekul dalam larutan. Nah, molekul yang bisa dilarutkan dalam fase gerak melewati kolom yang merupakan fase diam. Molekul dengan ikatan kuat di kolom cenderung bergerak lebih lambat daripada molekul dengan ikatan lemah. Dengan cara ini kita dapat memisahkan berbagai jenis molekul berdasarkan pergerakan molekul dalam kolom. Setelah komponen diilusi dari kolom, komponen dapat dianalisis menggunakan detektor atau dikumpulkan untuk dianalisis lebih lanjut. Kromatografi yang pertama yaitu kromatografi lapis tipis. Kromatografi lapis tipis ini adalah salah satu teknik kromatografi yang digunakan untuk memisahkan campuran yang tidak mudah menguap. Teknik ini biasanya dilakukan pada selembar kaca, aluminium foil atau plastik dilapisi dengan lapisan tipis bahan penyerap, umumnya silika gel, selulosa atau aluminium oksida. Nah, lapisan tipis ini ya dapat disebut sebagai fase diam atau padat. Setelah menerapkan sampel ke plat, campuran pelarut atau pelarut dikenal sebagai fase gerak mengalir melalui plat sesuai dengan gaya kapiler. Karena analit yang berbeda, memindahkan plat KLP pada kecepatan yang berbeda, komponen dipisahkan dalam analit. Jenis kromatografi ini dapat digunakan untuk memantau pergerakan suatu reaksi, untuk mengidentifikasi senyawa yang terkandung dalam campuran, dan untuk menentukan kemurnian komponen. Nah, dalam metode asli, sejumlah pengayaan dilakukan secara otomatis dalam tahapan yang berbeda untuk meningkatkan resolusi yang diperoleh dengan DC dan untuk melakukan analisis kuantitatif lebih tepat. Metode ini dikenal sebagai KLPKT atau KLT kinerja tinggi. Prinsip kerja dari KLT ini yaitu memisahkan sampel berdasarkan perbedaan kepolaran antara sampel dengan tersebut yang digunakan. Teknik ini biasanya menggunakan fase diam dari bentuk plat silika dan fase geraknya disesuaikan dengan jenis sampel yang ingin dipisahkan. Larutan atau campuran larutan yang digunakan dinamakan dengan L1. Semakin dekat kepolaran antara sampel dengan L1, maka sampel akan semakin terbawa oleh fase gerak tersebut. Pada pelaksanaannya, hasil KLT tidak hanya berupa satu noda. Pada pelaksanaannya, hasil dari KLT ini tidak hanya dalam bentuk satu noda, namun dapat menghasilkan berbagai bentuk noda. Maka dari itu, tiap hasil dari KLT memberikan pola tersendiri. Untuk mengidentifikasi jenis reaksi yang dimurnikan, dapat dilihat dari pola KLT yang muncul. Jika polanya mirip, maka reaksi tersebut dapat dianggap sama. Untuk kromatografi yang kedua yaitu kromatografi kolom. Jenis kromatografi ini adalah metode analitik yang digunakan untuk memisahkan bahan kimia berwarna, terutama dalam pigmen. Metode ini juga dapat digunakan untuk memisahkan warna primer atau sekunder dalam tinta. Metode ini telah banyak digantikan oleh kromatografi lapis tipis, tetapi masih merupakan alat pembelajaran yang baik. Kromatografi kertas dua arah juga dikenal dengan kromatografi dua dimensi yang melibatkan dua pelarut yang berputar 90 derajat ketika mengubah pelarut. Metode ini digunakan untuk memisahkan campuran senyawa kompleks dengan polaritas yang hampir sama. Misalnya, jika kertas saring digunakan untuk memisahkan asam amino, kertas saring yang digunakan harus berkualitas tinggi. Dalam kromatografi ini digunakan fase gerak. Nah, di mana fase gerak ini adalah solusi pengembangan dan dapat naik selama fase diam saat sampel diangkut. Teknik atau metode ini digunakan untuk memurnikan satu bahan kimia dari campurannya. Metode ini biasanya digunakan untuk menyiapkan aplikasi dalam skala mikrogram maupun kilogram. Keuntungan utama dari penggunaan metode ini adalah biayanya rendah dan penghapusan noda mudah fase diam yang digunakan. Pembuangan sederhana ini mencegah kontaminasi, silang, dan degradasi fase padat akibat penggunaan kembali atau daur ulang.
Kromatografi kolom preparatif klasik dalam bentuk tabung gelas dengan diameter 5 mm hingga 50 mm dengan panjang 5 cm hingga 1 meter dengan keran dan pengisi dilengkapi dengan tutup kaca atau serat kaca untuk mencegah hilangnya fase diam di tanah. Dua cara yang umum yang sering digunakan untuk persiapan kolom adalah metode basah dan metode kering. Nah, yang pertama, dalam metode basah, fase diam dibasahi dengan fase gerak sampai berubah menjadi bubur di luar kolom dan kemudian perlahan-lahan dituangkan ke dalam kolom. Mencampur dan menuangkan harus sangat berhati-hati untuk menghindari gelembung udara. Solusi organik ditambahkan ke bagian atas fase diam dengan pipet. Lapisan ini umumnya ditutupi dengan lapisan kecil pasir atau kapas, atau dapat digunakan dengan dua kaca untuk melindungi bentuk lapisan organik dari tumpahan elumen. Selain itu, elumen perlahan mengalir melalui kolom sambil mengangkut sampel bahan organik. Biasanya wadah elumen bulat diisi dengan corong pisah elumen atau tersumbat ditempatkan di bagian atas kolom. Nah, yang kedua yaitu dalam metode kering, kolom pertama kali diisi dengan bubuk fase kering diam dan kemudian diisi dengan fase gerak sampai semua kolom basah. Pada titik ini, fase diam tidak boleh kering. Komponen individu ditahan satu sama lain dengan cara berbeda oleh fase diam ketika mereka bergerak melalui kolom bersama dengan elumen pada kecepatan yang berbeda. Pada kolom, mereka dielisi secara individual selama semua metode ini elumen dikumpulkan berdasarkan saksi mereka. Saksi ini dapat dikumpulkan secara otomatis oleh pengumpul saksi. Produktivitas kromatografi dapat ditingkatkan dengan menjalankan banyak kolom secara bersamaan. Untuk materi selanjutnya yaitu fungsi dan kegunaan kromatografi kolom dan kromatografi lapis tipis sesungguhnya sama sebagai metode analisis kromatografi, yakni digunakan untuk pemisahan dan pemurnian zat dari suatu campuran, baik itu dalam fase gerak dan cair maupun fase diam atau padat, untuk menghasilkan senyawa-senyawa yang diinginkan atau analis. Perbedaan analisis kromatografi kolom dan kromatografi lapis tipis adalah prinsip kerjanya. Pada fase gerak dan fase diam, analisis kromatografi kolom memanfaatkan gravitasi untuk memisahkan senyawa, sedangkan pada kromatografi lapis tipis adalah dengan menggunakan kapilaritas. Kromatografi kolom umumnya memberikan pilihan fase diam yang luas dan berguna untuk pemisahan masing-masing senyawa secara kuantitatif. Prinsip kerja kromatografi kolom didasarkan pada perbedaan afinitas absorpsi komponen-komponen campuran terhadap permukaan fase diam. Sampel yang memiliki afinitas besar terhadap absorben akan secara selektif tertahan dan yang afinitasnya paling kecil akan mengikuti aliran pelarut. Fase diam pada kromatografi lapis tipis menggunakan sebuah lapis tipis silikat atau aluminium yang seragam pada suatu lempengan gelas, logam atau plastik yang keras yang juga disebut sebagai plat KLT. Fase gerak umumnya merupakan pelarut atau campuran pelarut yang disesuaikan dengan sifat kelarutan senyawa yang diperoleh. Oleh karena analit atau zat yang ingin diketahui yang berbeda mengalir menaiki sebuah plat KLT dengan laju yang berbeda, maka terjadilah pemisahan komponen dalam analit tersebut. Nah, perbedaan yang paling dasar pada kromatografi kolom dan kromatografi lapis tipis ini adalah pada perangkat alat-alat yang digunakan dalam proses teknis analisis ini. Kromatografi kolom menggunakan alat berupa kolom yang terbuat dari gelas atau kaca yang ditempatkan secara vertikal sehingga zat dapat turun secara perlahan dengan bantuan gravitasi. Pada kolom tersebut juga dilengkapi dengan keran, yang mana keran ini berfungsi untuk mengalirkan fase gerak atau eluen sehingga dapat ditampung menggunakan wadah seperti plafon. Perangkat alat yang digunakan dalam kromatografi lapis tipis adalah bejana KLT atau TLC chamber. Bejana KLT adalah alat berbobot tebal
yang terbuat dari material gelas berbentuk kotak dan dilengkapi dengan tutup. Bagian dalam bejana dibuat berongga, yang mana dibuat berongga ini yaitu sebagai tempat menaruh plat atau plat. Ukuran bejana KLT disesuaikan dengan ukuran plat. Berukuran 10 x 10 cm dan 20 x 20 cm.